Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Triwulansari dengan NIM 102200145 yang akan menjelaskan mengenai badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Pengertian badan usaha sendiri merupakan sekumpulan orang dan modal uang yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Badan usaha adalah wadah atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha secara komersial dengan tujuan untuk menarik keuntungan. Adapun pengertian lain menyatakan bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa badan usaha merupakan suatu tempat atau organisasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Langsung saja ke pengertian badan usaha tidak berbadan hukum atau BUTBH. Badan usaha perusahaan perseorangan merupakan salah satu dari badan usaha tidak berbadan hukum yang memiliki pengertian yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut. Hal ini tentu memiliki konsekuensi yang dibebankan seluruhnya kepada orang tersebut. Perusahaan perseorangan biasanya memiliki nama perusahaan dagang atau PD, usaha dagang atau UD, usaha perseorangan atau UP, dan lain sebagainya. Lanjut, perusahaan perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan UU daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, kecuali 1. Jika perusahaan tersebut diurus atau dijalankan atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mengerjakan anggota keluarga saja. Kedua, benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. Ketiga, bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Selanjutnya ada maskap atau persekutuan. Maskap merupakan dari bahasa Belanda, kalau tidak salah. Maskap atau persekutuan merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Selanjutnya ada firma. Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama perusahaan. Firma harus didirikan dengan akta persekutuan yang memuat anggaran dasar persekutuan, harus didaftarkan pada Kementerian PN yang berwenang. Selanjutnya ada CV atau Komanditer Vennootschap. CV memiliki pengertian bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara bertanggung rentang untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Adapun karakteristik dari CV itu sendiri yaitu pembatasan tanggung jawab daripada sekutu diam, maka agar pembatasan tanggung jawab sekutu diam itu berlaku mutlak untuk CV haruslah minimal dibuat secara ontetik dan didaftarkan ke Peradilan Negeri atau PN. Selanjutnya yaitu ciri-ciri badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yaitu yang pertama, proses pendirian tidak melibatkan campur tangan pemerintah. Yang kedua, permodalan tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang atau peraturan.
Langsung saja yang kedua yaitu Badan Usaha Badan Hukum atau BUBH. Adapun perseroan terbatas atau PT yang merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan ialah badan hukum merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pertanggungjawaban pada perseroan terbatas atau PT dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Adapun organ PT yaitu terdapat direksi, ada dewan komisaris. Dalam hal PT menghadapi perkara di persidangan, maka yang mewakili PT ialah direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas jalannya PT. Selanjutnya ada koperasi, cuman saya lupa tidak mencantumkannya. Yaitu saya bacakan saja, koperasi itu adalah badan hukum yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, selanjutnya adalah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipasahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Diatur berdasarkan yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yang kedua Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Selanjutnya ada perkumpulan berbadan hukum. Perkumpulan badan hukum adalah sekumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dan atau di bidang sosial dan atau kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungannya kepada anggotanya. Diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Statsblad 1870 nomor 64 Statsblad 1939. Selanjutnya masuk saja ke ciri-ciri badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, tujuan badan hukum adalah untuk kegiatan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, proses pendirian melibatkan campur tangan pemerintah yang pastinya. Yang ketiga, permodalan diatur secara spesifik di dalam undang-undang atau peraturan. Langsung saja ke perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dari pengertiannya saja telah berbeda, yaitu badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara hak kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan yang tegas antara hak kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha. Selanjutnya perbedaan yang pertama yaitu subjek dan permodalan. Sejak pendiriannya disahkan, maka subjek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakili oleh pengurus atau direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar. Sedangkan subjek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya. Selanjutnya, dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakili oleh pendiri yang sekaligus juga
bertindak sebagai pengurus badan usaha, sedangkan badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak memilikinya. Yang kedua adalah prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Sebagai gambaran, akta pendirian suatu perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan pendirian suatu firma hukum hanya didirikan di bawah sebuah akte notaris dan kemudian didirikan di kepaniteraan pengadilan negeri yang di dalamnya daerah hukum firma bertempat kedudukan. Yang ketiga ada harta kekayaan. Harta kekayaan pada badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan. Sama halnya dengan pengertian sebelumnya, yaitu kekayaan pribadi pendiri pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut, pemisah harta keduanya sangat jelas diatur. Sementara pada badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisah yang jelas. Yang keempat atau yang terakhir, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha badan hukum, pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ingin lebih jelas dan terperinci terdapat pada artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.